Maka kata mereka para ulama, orang yang berbahagia, orang yang senang sebenarnya pada hakikatnya kata para ulama, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Munabbihat li isti'dadi li yaumil ma'ad. Kata wakilah dikatakan oleh para ulama, as'adun nas, orang yang paling bahagia, as'adun nas, orang yang paling layak dijadikan sebagai orang panutan dalam kebahagiaan adalah orang yang man lahu qalbun alimun, orang yang senantiasa punya hati, ya, tapi bukan sekadar dia punya hati, tapi alimun, sifatnya mengetahui bi annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ma'ahu, bersamanya, bi ayyi maudi'in kana, di mana saja dia berada. Jadi orang as'adun nas itu orang yang berbahagia, orang yang paling senang itu sebenarnya adalah orang yang mana hatinya mengetahui, alim hatinya. Mengetahui apa? Bi annallaha ta'ala, bahwa sesungguhnya dia tahu Allah itu besertanya. Sesuai dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bi ayyi maudi'in kana, di mana saja dia berada. Inilah sebenarnya orang yang paling berbahagia. Jadi ketika kita ini punya hati, tapi kita merasa yang bahasa tasawufnya menurut Imam Al-Ghazali adalah muraqabah. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah, senantiasa bersama Allah. Maka beruntunglah manusia, mau dia pemimpin, mau dia ulama, khususnya orang beriman, kalau dia merasa bersama Allah. Kalau dia pemimpin, dia tidak akan zalim. Kalau dia ulama, dia tidak akan bermain-main dengan fatwa. Kalau dia orang beriman, dia akan senantiasa amanah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah. Yang kata Imam Al-Ghazali, mukmin yang paling berbahagia adalah pada hakikatnya adalah orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak akan bermain, Bapak Ibu. Dia akan tidak memainkan dana yang ada, mau dana haji dan lain sebagainya. Nah, dia tidak akan bermain. Kenapa? Karena merasa ma'allah, bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah orang yang paling as'adun nas, orang yang paling beruntung dan berbahagia. Yang kedua, kita bahas dulu sempat as'adun nas, diantaranya adalah wa badanun sabir, badan yang senantiasa sabar. Sabar bagaimana Ustaz? Alat ta'ati, dalam ketaatan. Ternyata Bapak Ibu, kata para ulama, kita sabar dalam melaksanakan ibadah ini adalah berat. Kita sabar dalam ketaatan, ternyata itu bukan hal yang mudah, berat. Kenapa? Karena kalau tak dipupuk, ditunjau dari iman yang kuat, maka akan kita rasakan lelah, capek dan lain sebagainya. Maka kita meminta kepada Allah, ya Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala syariatik. Atau kita bermohon kepada Allah, Allahumma rzuqna istiqamah, istiqamata ala dinik wa ala syariati nabiyyik wa la tariqatil bayda wa ala aqidati ahli sunnati wal jamaah. Kita minta kepada Allah agar diberikan wa badanun sabir, badan yang dalam keadaan sabar. Baru yang ketiga, kita sebutkan dulu poin-poin daripada orang yang paling berbahagia. Kata para ulama, yang ketiga wa qanaah, dia punya sifat qanaah. Qanaah bagaimana? Warridha bi kismatillah, ridho dengan apa pemberian Allah, ma fil yad, apa yang ada di genggaman tangannya. Maksudnya apa? Karena dia tahu hakikat rezeki ini sudah ada porsinya, dia tetap berusaha, dia tak ada namanya ikhtiar, dia tetap bekerja, tapi dia tahu, ya, apapun yang Allah berikan padanya, dia syukuri, dia ridho kepada Allah. Nah, inilah orang sebenarnya yang beruntung, yang layak disebut dengan orang yang paling berbahagia dari kalangan orang-orang beriman. Ini hadirin jamaah qabla zuhur yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita disuruh Nabi, silahkan kau berbahagia. Mau kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai dengan doa yang jarang ditinggalkan oleh baginda Nabi. Nah, itu Bapak Ibu hafal semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Islam tidak menyuruh kita, ya, tidak mengambil kesenangan dunia. Nah, bahkan Nabi menganjurkan, bahkan Nabi menyebutkan, bahkan dalam hadis sahih Ibnu Hibban, begitu juga Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, ada kebahagiaan di dunia. Kalau kesenangan di dunia ada 4 disebutkan dalam hadis ini. Ya, dalam hadis Ibnu Hibban, apa kata Nabi? Arba'un minas sa'adah, ada 4 kebahagiaan kita di dunia. Kalau kita miliki 4 ini, nah ini termasuklah orang yang paling senang dan bahagia. Siapa dia?
kalau kita Bapak Ibu punya memiliki al-mar'atus salihah, istri yang solehah. Ya, yang sebutkan memang payah ini Bapak Ibu. Ya, memang ini langka. Ibaratnya disebutkan oleh para ulama kal ghurabil abyad, seperti burung gagak yang warna putih. Ada dia, tapi susah untuk didapatkan. Nah, ini ibaratnya kalau level mar'atus solihah. Kenapa? Karena memang iza nazara ilaiha, kalau kita memandangnya saja kita sudah senang. Ya, wa iza ghaba anha, kalau kita nggak ada, dia bisa menjaga dirinya. Dia jaga harta kita, menyenangkan. Makanya al-mar'atus solihah. Makanya termasuk dia di antara perhiasan kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia seperti burung gagak. Yang tahu kita gagak itu warna hitam. Tapi ada ternyata diperumpamakan majasnya seperti gagak warna putih. Ada dia, tapi sulit untuk dicari. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang bersyukur. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sunan Tirmizi, ketika turun ayat tentang emas dan perak, datang itu Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya, apakah ada yang lebih mahal, yang lebih berharga daripada saya punya intan berlian emas dan perak?" Ada, kata Nabi. "Apa ya Rasulullah?" Di antaranya kata Nabi, ketika kau memiliki zaujatun salihatun tu'inu ala imanih. Ketika kau punya istri yang beriman kepada Allah, yang menolongmu dalam keimanan dan ketaatan. Nah, ini tentu adalah salah satu kebahagiaan kita hidup di dunia. Maka kita senantiasa berusaha memberikan nasihat agar senantiasa keluarga kita menjadi qurratu ain, sejuk di pandangan mata. Yang kedua, silahkan kau punya kebahagiaan dunia, kata Nabi. Apa kebahagiaannya? Adalah wal maskanul wasi', rumah yang besar. Jadi nggak salah. Oh Pak Ustadz, kan Nabi itu hidup bersederhana biasa. Nah, kita itu mesti mengikut Nabi. Nabi mengatakan ini pilihan. Ini pilihan Nabi. Silahkan kau punya al-baitul wasi', maskanul wasi', rumah yang besar. Kenapa? Karena rumah yang besar di samping tempat kita istirahat. Di situ ketika datang tamu, lapang, luas, senang mereka. Datang keluarga dari kampung, kita buat acara dan lain sebagainya, maka bermanfaat ketika kita memiliki rumah yang luas. Kita ada tamu, datang keluarga besar, bukan hanya sebagai, tapi rumah itu bukan hanya sebagai rumah tempat tinggal bagi kita saja, tapi bagaimana dia bermanfaat kepada keluarga, tetangga dan lain sebagainya. Silahkan. Nah, walaupun Nabi lebih memilih hidup apa adanya. Itu pilihan Nabi. Tapi bukan berarti Nabi menganjurkan kita hidup miskin. Tak. Justru dia silahkan kau cari kesenangan. Di antara kesenangan dan kebahagiaan ketika kita memiliki rumah yang luas alias besar. Nah, ini kata Nabi SAW. Yang kita katakan Nabi miskin. Nggak mungkin Nabi miskin, ibaratnya kalau diumpamakan ketika Nabi waktu mudanya umur 25 tahun. Disebutkan dalam kitab tarikh, menikahi seorang perempuan dengan mahar. Ya, kalau disebutkan dalam hadis isrina bakrah, 20 ekor onta yang begitu bagus dan gemuk. Mudah. 20. Kalau kita kali 30, mungkin sekitar 600 juta. Kalau satu onta 50 juta, berarti sekitar 1 M. Enggak mungkin seorang pemuda umur 25 tahun maharnya menikahi seseorang 1 M. Itu kira-kira Bapak Ibu miskin atau kaya? Oh, itu kaya, Pak. Ya, makanya kata Nabi, silahkan kau cari kebahagiaan kesenangan dunia. Di antaranya adalah ketika kita memiliki rumah yang besar. Nah, itu enggak apa-apa kata baginda Nabi. Yang ketiga, wa markabun hani, kendaraan yang mewah yang bagus. Maka ada seorang ulama besar, pakai kendaraan bagus. Dulu mungkin kuda yang bagus lah. Lalu tiba-tiba ada seorang yang bukan Islam tapi dia miskin, menegur. Ada yang mengatakan seorang ulama ini, ulamanya adalah Imam Ibnu Hajar. Datang ini perempuan kafir ini bertanya, "Wahai Imam, kau kan orang Islam. Saya dengar-dengar bukankah Nabi mengatakan bahwa ad-dunya sijnun lil mu'minin?" Bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang beriman. Wa jannatun lil kafirin. Kata Imam Ibnu Hajar. Benar. Lalu kenapa kau begitu, kau senang-senang begitu dengan kendaraan mewah? Apa kata imam ini? Ini baru di penjaranya saja sudah begini katanya. Di penjaranya saja sudah
apalagi nanti nah, itu baru penjara. Nah, itu kata Imam Ibnu Hajar. Maka silahkan. Jadi tergantung kita mengelola itu. Ya, harta dan lain sebagainya. Makanya Imam Syafi'i ketika dia mengenal Imam Malik, disitulah berubah mindsetnya. Ya, mindset Imam Malik. Dulu Imam Malik paling suka ulama itu yang hidup bersahaja. Tapi ketika jumpa dengan Imam Malik, sudah mulai pola pikirnya. Oh, ternyata ya harta itu pilihan. Silahkan dengan kaya, ya jumpa Imam Malik sehingga Imam Malik memberi bekal kepada Imam Syafi'i. Tapi jumpa lagi yang lebih kaya daripada Imam Malik, muridnya Imam Abu Hanifah, yaitu Syekh Al-Imam Muhammad Hasan As-Saibani. Sampai di sana, dia dilihat di terasnya Syekh Muhammad Hasan As-Saibani emas batangan bersusun rapi. Sampai-sampai bertanya Imam Syafi'i, ya Syekh, Anda ini ulama, kenapa begitu mewah ya Syekh? Hei Syafi'i, bagaimana pendapatmu andai kata ini emas yang tersusun ini adalah dimiliki oleh orang fasik? Kemana dia salurkan? Tentu hal-hal yang maksiat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Nabi, kebahagiaan pertama istri kita punya istri yang solehah. Yang kedua, ketika kita punya rumah yang luas dan besar. Yang ketiga, ketika kita punya kendaraan yang bagus. Ini termasuk dalam kebahagiaan. Yang keempat adalah ketika kita wal jarus soleh, punya tetangga yang baik, yang soleh. Yang ketika kita nggak ada di rumah, dia perhatikan rumah kita. Ketika ditengoknya kita dalam keadaan sedih, dia menghibur kita. Makanya disebutkan oleh para ulama, dulu ada bernama Syekh Al-Imam Al-Adawi. Beliau menanyakan, saya ingin menjual rumah saya dengan harga 100 dirham. Siapa yang mau beli? Maka orang mau nawarnya. Tapi sekaligus saya jual harga ya bertetangga dengan seorang ulama yang bernama Sa'ad bin As. Bayangkan ada orang jual rumah tapi dia jual juga. Bagaimana senangnya bertetangga dengan seorang ulama yang bernama Sa'ad bin As. Hei Al-Adawi, bagaimana kamu ini? Masa ibaratnya kau jual rumah, kau jual juga? Ya, bagaimana enaknya bertetangga dengan Sa'ad bin As? Saking senangnya beliau bertetangga dengan berapa? Dengan sekian, bahkan berlipat daripada harga rumahnya. Harga rumahnya. Kenapa? Karena dia memang begitu senang dengan tetangganya yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Sampai ini berita ini bahwa Al-Adawi ingin menjual rumahnya. Ya, sampai dia ingin menjual, didengarlah oleh Sa'ad bin As. Kenapa? Biar saya yang beli. Ya, biar saya yang membeli. Lalu kata dia, "Ndak. Ya, saya senang bertetangga denganmu." Sampai sedemikian, sampai ditawarkannya bagaimana kesenangan ya bertetangga dengan orang-orang wal jarus saleh. Itu tetangga yang baik. Makanya kalau kita Bapak Ibu ya ingin mencari rumah lagi, itu sunnahnya tengok dulu lingkungan dan tetangganya. Yang asal jangan bangun saja. Nanti udah ada bangun bagus segala macam, kamarnya 9 dan lain sebagainya, lapangannya luas, tetangga kita wal jarusu, tetangga yang buruk. Ya, pagi udah hilang satu, sore malam hilang lagi, besok hilang lagi. Oh, terganggu kita. Makanya kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Hendaklah kita saling memuliakan. Nah, ini diantara kebahagiaan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah diantara kebahagiaan di atas kebahagiaan yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kebahagiaan pada hakikatnya ya kata para ulama adalah kebahagiaannya orang beriman. Orang beriman yaitu dalam ketaatan. Begitu juga ridho dalam pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini min alamatil muttaqin, ciri orang yang bertakwa. Terakhir saya sampaikan, karena ciri orang bertakwa itu qanaah. Sesuai dengan kalimatnya kata Imam Al-Qusyuri, takwa tarikul ma'as. Orang yang takwa meninggalkan maksiat. Qanaah, merasa cukup apa yang ada diberikan Allah. Itu takwa dari kalimatnya kata Imam Al-Qusyuri. Baru wara. Orang yang takwa bukan hanya sekedar meninggalkan haram, dia meninggalkan yang subhat. Baru takwa. Berarti yakin. Keyakinan orang yang bertakwa itu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita termasuk orang-orang yang berbahagia yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir ini, assalamualaikum warahmatullahi